Sugeng enjing bocah-bocah iki ono bocah anyar. Monggo kita langsung kenalan wae. Sekolah perempuan pertama di Semarang yang lahir dari perjuangan Kartini diberi nama Sekolah Kartini. Sekolah yang dibangun berkat ide-ide besar dalam surat-surat R.A. Kartini. Dilansir dari situs detik.com, surat-surat itu dibukukan menjadi Habis Gelap, Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan laris di Belanda. Tokoh-tokoh seperti Deventer, salah satu kaum humanisme Belanda yang mendukung politik etis, dan pejabat dinas pendidikan Belanda, Abendanon pun ikut mendorong berdirinya sekolah khusus perempuan. Yayasan Kartini berdiri pada tahun 1912 dan pada tahun 1913 sekolah Kartini pertama dibuka di sebuah rumah biasa di Jomblang. Baru pada tahun 1914, sekolah ini memiliki bangunan sendiri berkat bantuan Residen Semarang. Sekolah Kartini berkembang pesat dan menjadi tonggak pendidikan perempuan di Indonesia. Sekarang, sekolah itu bernama SDN Sari Rejo, tapi masyarakat masih akrab menyebutnya Sekolah Kartini. Sebuah bukti bahwa semangat Kartini tak pernah padam, tetap hidup dalam ruang-ruang belajar hingga kini. Excuse me. Apa sih anak kecil? Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia. Taulah, Bapak bisa membaca? bisa masa nggak bisa? Itu coba dibaca. Harap antri. Hahaha, itu tahu baca. Pak, malu dong sama anak kecil. Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram. Ubur-ubur ikan lele, suamiku selingkuh lagi le. Ubur-ubur ikan lele, kini hatiku gabut lagi le. Sia-sia ku mencintaimu, juga menyayangimu.
Sia-siaku mencintaimu juga menyayangimu. Sia-siaku setia padamu menjaga hatimu. Diam-diam di belakang menduakan cintaku. Diam-diam engkau selingkuh dan hianati aku. Ubur-ubur ikan lele, suamiku selingkuh lagi le. Ubur-ubur ikan lele, kini hatiku gabut lagi le. Ubur-ubur ikan lele, suamiku selingkuh lagi le. Ubur-ubur ikan lele, kini hatiku gabut lagi le. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Informasi dari Warta Pagi RRI Makassar, sahabat budaya, kali ini mengenai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan dapat menampung sekitar 1.000 anak melalui program sekolah rakyat yang akan dilaksanakan mulai tahun ini. Beberapa daerah di Sulsel telah mempersiapkan bangunan yang akan digunakan untuk menampung siswa-siswi sekolah rakyat. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal, menjelaskan bahwa program sekolah rakyat ini merupakan inisiatif langsung dari pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Program ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan yang diwariskan oleh generasi sebelumnya kepada anak-anak mereka dengan memberikan akses pendidikan yang layak. Biasanya anak-anak dari keluarga miskin harus bekerja mencari nafkah layak mencari nafkah setelah pulang sekolah, namun dengan sistem boarding school yang diterapkan mereka akan tinggal di sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Itulah beberapa informasi dari rri.co.id, dan sahabat budaya bisa langsung membaca portal berita kami di situs www.co.id atau www.rri.co.id. Dan Warta Pagi yang sudah kami hadirkan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah tergoda.
Tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia sesungguhnya. Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Upacara adat yang dilakukan oleh Kerajaan Barusu yang ada di Maros, yakni Kato Boko. Upacara ini digelar setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur ketika masa panen tiba. Upacara ini dilakukan dengan cara pergi bersama-sama menuju sawah adat atau yang biasa disebut sebagai Toranu. Masyarakat akan berjalan beriringan dengan memakai pakaian adat Bugis Makassar. Hasil panen yang sudah didapat kemudian diikat, dihias, dan diarak. Jika hasil panen sudah terkumpul, akan dilakukan upacara adat yang dipimpin oleh seorang pemangku adat. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarada berikutnya. Demikian Kabaratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat malam berikut di mana saja berada kita berjumpa pagi hari ini. Tentunya di acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita di pagi hari ini yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi dari daerah kita di Sulawesi Selatan. Yang pasti hari libur di hari ini pastinya menyenangkan ya untuk sahabat budaya yang hari ini mau kemana begitu. Dan pastinya juga semoga hari ini dilewatkan dengan menyenangkan. Nah, yang sudah punya rencana hari ini mau jalan-jalan kemana ya persiapkan segala sesuatunya karena sudah pukul 7:04 waktu Indonesia Tengah. Mau berangkat pagi-pagi dan Nenek mau kemana? Mau pergi ke kolam renang. Wah serunya. Mau kemana pagi hari ini? Mau pergi pantai. Wah semoga cuacanya bersahabat sahabat budaya. Jadi pergi pantai bisa menyenangkan dan juga bisa liburan bersama keluarga. Baik sahabat budaya pagi ini juga mau mengingatkan bagi yang belum sarapan pagi silakan sarapan pagi karena katanya kalau sarapan pagi itu sangat baik untuk kesehatan. Tapi nanti ini saya tidak sarapan pagi. Oke kalau begitu minum air ya secukupnya untuk menghidrasi tubuh kita. Bagi yang mau pergi berangkat beraktivitas hati-hati di jalan, jangan lupa membawa kelengkapan kendaraan Anda dan jangan lupa bagi beroda 2 mengkaitkan helmnya dan untuk roda 4 memakai sabuk pengaman dan juga perhatikan rambu-rambu lalu lintas pastinya. Sebelum saya menghadirkan informasi apa di pagi hari ini tanpa menunggu lama saya mau kasih dengar dulu kelong. Setelah kelong kita akan bersama dengan informasi yang akan hadir sesaat lagi. Apa informasinya? Tunggu Miki di Bali bola, balik belah, tulita belah maniti muna, na taruh corita, ada sit di mineng kalinga, na bancaji ni si sebu, anu dek matu nakua leleli, na talak beta. Semana joitai letusunalangi dek nakana salai bolana
Mozaik Budaya. Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang. Bentar. Cuma balas WA aku. Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih? Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
saprato miri nake pangainu tenaja antun aku tunrai labi pakodon aku jarai aule mingka aneku sapatai una kau mamonaku ngai kau mamonaku ngai hey kok mata karanjen tau tamato jento jen bambala daya pamai silalon naya kok mata karanjen tau tamato jento jen bambala daya pamai silalon naya Tenapana talang bayanga ilau jangan tanah hitung kiri lerana aule saraki anjo aloa saprat temiri nake pangainu tenaja antun aku tunrai labi pakodon aku jarai aule sapatai punai kau mamon aku ngai ikau mamon aku ngai hey kok mata karanjen tau tamato jento jen bambala daya pamai silalon naya kok mata karanjen tau tamato jento jen bambala daya pamai silalon naya kok mata karanjen tau tamato jento jen bambala daya pamai silalon naya. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar. Masih di Pro 4 RRI Makassar, sahabat hal berikut di mana saja berada. Sesuai dengan warta pagi RRI Makassar yang tadi sempat disampaikan, kami mengangkat terkait dengan gambaran, atau saya mengangkat mengenai gambaran sekolah rakyat zaman dulu di Sulawesi Selatan. Nah, seperti apa gambarannya sahabat budaya? Karena ini sekolah rakyat akan juga diadakan di kota Sulawesi Selatan tercinta ini, dan tentunya sahabat budaya melalui program sekolah rakyat ini dilaksanakan mulai tahun ini. Beberapa daerah di Sulsel telah mempersiapkan bangunan yang akan digunakan untuk menampung siswa-siswi sekolah rakyat tersebut. Untuk itu sahabat budaya, tujuan utamanya program ini adalah memastikan bahwa semua anak di Sulsel mendapatkan akses pendidikan yang layak. Oke, kita terima penelpon 0811 400 9250. Assalamualaikum, Barik Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Iya, apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar baik ya. Oke lah. Bunda, kalau boleh tahu, dulu itu gambarannya Bunda sekolah rakyat atau zamannya dulu lah, Bunda sekolah itu sekolah rakyat Mika atau sekolah biasa nih namanya? Kalau saya di zaman SD itu Dencene masih sekolah rakyat. Oke, iya tahu. Bagaimana itu di sana Bunda? Peralatannya, terus juga bagaimana pakaiannya Bunda waktu dulu? Ya, boleh digambarkan Bunda? Memang zaman dulu dengan sekarang sangat jauh berbeda ya. Kalau sekarang kan zaman modern. Pakaiannya karena harus seragam, sepatunya harus hitam. Kita juga harus sama-sama. Kalau zaman dulu kan kasihan ya, itu kan dulu tidak memaksakan keadaan orang tua. Mau pakai baju putih, mau pakai abu-abu, mau pakai hitam itu no problem, ya.
karena guru kan tahu situasi dan kondisi keadaan tempo dulu. Sekarang kan serba modern, orang sekarang sudah serba kaya. Ya. Tentu kalau anaknya tidak berseragam kan mempermalukan orang tuanya. Orang tua kan malu kalau anaknya dapat teguran dari guru. Kayaknya seperti itu. Apakah perhatian orang tuamu tidak ada? Kalau dulu tidak, sama sekali tidak. Iya. Tidak. Kebetulan juga saya sekolahku itu Mbak Dencene itu cuma menyeberang jalan di Masjid Jami. Masjid Jami itu kan ada sekolah kan sebelahnya. Ahmad Yani menyeberang itu sekolah saya dulu dari Masjid Jami itu saya cuma menyeberang satu kali. Saya itu tidak harus dibonceng, tidak harus apa, pokoknya jalan sendiri nyebrang. Kebetulan juga kan kendaraan dulu kan hanya 1-2 yang punya motor, hanya orang kaya dulu yang punya motor. Sepeda juga hanya 1-2 yang punya. Jadi anak-anak bersekolah tempo dulu itu merasa nyaman juga, tidak ada paksaan. Seragamnya itu biasa nanti kalau hari Senin pada saat kita bicara. Pakaiannya warna apa itu Bunda Tabe? Putih-putih dulu. Oh, putih-putih, atas putih bawah putih. Pokoknya putih-putih. Bukan dibagi di sekolah, tapi memang orang tua yang jahitkan atau bagaimana ini dulu Bunda? Kalau kita kan dulu memang baju sekolah dijual itu masih 1-2, masih jarang. Orang yang beli baju gelar itu berarti orang yang beruang. Kalau dulu saya itu saya punya kakak dulu yang selalu jadikan saya baju. Oh begitu. Jadi atasan putih, roknya Bunda sampai lewat lutut atau di atas lutut Bunda? Iya. Kepo saya. Ini kan gambarannya dulu ya. Oh, Dedek nih. Kenapa Bunda? Kepo. Oh, kepo ini saya. Iya betul. Sampai tahun 61. Kalau saya tak salah 61 apa 62 itu. Saya selesai SD. Jadi memang ataukah kalau kita ikut upacara di lapangan. Lapangan juga itu kan lapangan gapai itu di sini tidak jauh dari Masjid Agung. Kalau kita ada pokoknya diharuskan harus ikut upacara di lapangan. Ataukah kalau kita ikut gerak jalan. Putih juga semua sekolah itu tidak ada yang pakai. Nanti belakang muncullah atasnya putih, bawahnya kotak-kotak. Kalau kita mau pertandingan gerak jalan. Tapi kalau seharian di sekolah moroknya bunga-bunga mau apa itu no problem. Itu guru tidak pernah memarahi kita. Ya, cuma yang diharapkan di kedisiplinan dari guru itu pokoknya di dalam kelas tidak boleh ribut, harus fokus belajar. Cuma itu dulu kita. Tapi dia bilang kalau ada yang tidak dimengerti, kalau misalnya guru sudah menjelaskan di atas, anak tidak dimengerti, silakan bertanya. Kita bertanya, kita dilayani juga guru dengan baik. Itu. Memang kalau saya kalau saya mengamati keadaan tempo dulu dan sekarang memang sangat jauh berbeda. Jadi anak-anak sekarang itu kan kalau misalnya gurunya kasih tahu harus begini, harus bayar ini anak kan ini dia sama orang tuanya. Pak, saya harus bayar ini, mau ini. Kalau kebetulan orang tua tidak punya uang kan kasihan anaknya. Itulah perbedaan kondisi tempo dulu dengan sekarang. Sekarang serba modern, serba komputer, serba apa. Serba gadget anak-anak. Itu kita dulu kan belum zamannya HP. Hanya HP. Kebetulan saya punya bapak itu kan kerjanya di kantor telepon.
Tanya di kantor telepon. Biasa malah dulu bayangkan ini saya masih kelas 2 SD, saya sudah jadi operator telepon di kantor telepon. Kalau tarifannya lagi terlambat, Pakku bilang begini, kau masuk dulu di ruangan itu, dengar itu kalau ada telepon. Itu kan dulu itu DCN, kalau misalnya ada berderi kita angkat. Tolong bukan saya ke 867 misalnya. Lantas diangkat dan ditarik naik, ditusuklah ke nomor yang dimaksud. Begitu dulu itu DCN. Iya. Saya itu masih kelas 2 SD sudah jadi operator telepon. Iya. Jadi sekolah sambil membantu orang tua, Bunda ya. Terkadang saya bilang di bapakku, Pak, disuruh satu operator di situ. Ada nanti dikasih, Kak? Iya, ada itu. Tahu Tommy dolar dia. Uang maksudnya, uang. Sorry. Bukan dolar, uang. Iya. Itu biasa coba Pak tuh bilang, iya nanti saya kasih tahu berapa jam anakku gantikan kau di situ. Gitu. Saya itu 3 bersaudara gantian jadi operator telepon di situ. Kan saya telepon dulu kan dengan sekarang itu belum masih jauh beda. Sekarang kan tidak ada mimik. Tolong sambungkan ke ini. Kalau kita mau menelpon ke RRI misalnya masih telepon rumah ya. Kita langsung saja mencet ke situ. Kalau dulu kan tidak. Kita operator ke kantor telepon, tolong sambungkan ke nomor ini. Begitu. Jadi terus langsung masih bicara dengan nomor yang dituju. Iya tahu. Kok dulu sekarang aduh banyak pengalaman. Kita tahu itu Lebang yang Jalan Kota Raja. Iya, kenapa itu, Bunda? Itu biasa itulah yang jalan sampai ke atas itu. Tinggi nah. Tinggi Bunda, tinggi. Karena kalau kita sampai di atas ada kan penjual itu orang kita di Palopo bilang ketok yang dari ubi. Oh iya. Sekarang kayaknya tidak ada nih Bunda. Kalau itu kita makan di situ. Oh begitu. Iya tahu. Ada perbedaan lah. Jadi yang jelasnya bahwa saya masih terkesan dengan pendidikan SD ketika itu. Oke, baik. Terima kasih ya Bunda untuk partisipasinya pagi hari ini. Ya. Iya. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sofi sudah bergabung pagi hari ini. Gambaran sekolah zaman dulu seperti apa, sahabat budaya. Dulu Bunda Sofi bilang saya namanya masih sekolah rakyat begitu. Bagaimana dengan penelpon berikutnya? Apakah dia juga masih sekolah rakyat? Kalau dia bukan sekolah rakyat kayaknya kita tidak usah terima teleponnya ya. Sebentar ya, bercanda. Ya, assalamualaikum. Bari Basa, selamat pagi. Ini juga bukan sekolah rakyat ini dia. Zaman now ini. Zaman now. Anda bukan sekolah rakyat kan? Saya sekolah di SD Pontiku. Cocok Mi, bukan zaman sekolah rakyat. Tapi ada cerita dari orang tua bahwa dulu itu sekolah itu kita pakai baju begini, jalan kaki kayak begini, tidak ada. Enggak, karena mohon maaf ya, karena saya itu di SD Fusiko Makassar umur 5 tahun, jadi saya belum sempat aduh. Tapi ada cerita yang didengar dari keluarga mungkin atau orang-orang terdekat tentang sekolah rakyat pada zaman dulu. Kalau sekolah rakyat, ya tapi katanya itu sekolah rakyat itu dia yang biasa sering kalau ngerumpi orang. Dulu itu namanya sekolah rakyat. SR ya kan? Iya. Tapi lebih bagus kita mutu kualitasnya daripada anak-anak sekarang yang mendapat ijazah SMA katanya. Oh begitu. Itu dia lebih lebih ada ilmu-ilmu yang dia terap di situ. Kita kan sekarang bilang ijazahmu itu saja SMA, tapi otakmu tidak. Ulangi bisanya itu. Dan memang karena kita dulu itu betul-betul belajar ini menuntut ilmu begitu. Dia bilang kalau pakaiannya kayaknya masih biasa sih kayaknya gitu, karena tidak pernah dibahas itu juga. Cuma yang saya dengar itu kalau SR itu kan sekolah rakyat kan. Dia bilang
bagus itu. Kita dulu sekolah rakyat ya Kina. Tapi ini kecerdasan tak bisa bisa lebih baik daripada anak-anak sekarang. Ngaku sarjana, ini. Tapi ditanya ini itu dia tidak tahu, berarti kurang kemampuannya, kurang anunya untuk pendidikannya sekarang. Dia bilang dibanding sekolah-sekolah dulu. Lah masa? Dia bilang iya, karena memang kita dulu itu betul-betul itu kita belajar, otak yang kita pakai. Kalau sekarang dia bilang ada itu kalau ada pertanyaan dari gurunya, dia buka Google diam-diam, dia buka ini, dia bisa jawab karena dari mana dia jawab? Dari HP Android-nya. Kita dulu dia bilang betul-betul dari otak kita berpikir. Ujian saya itu dia bilang betul-betul otak kita berpikir. Karena ini itu, bilang kayak memang. Jadi dia bilang kalau saya dulu dia bilang SR itu setingkat SD itu dia bilang saya bisa berargumentasi masalah ini dengan tingkat sarjana. Sekarang belum ada dia. Berarti otaknya ini betul-betul dulu kan. Jadi itu yang saya biasa dengar itu kalau orang tua ngobrol sama ini kan. Oke. Kita itu dulu belajar karena dari teknologi yang seperti kayak ini kan dia bilang kan. Sekarang kan buatkan begini pastinya itu dia buka HP Android-nya atau laptop kan. Dia jaring di situ. Kalau dulu dia betul-betul dia bilang kita pakai otak karena apa? Tanpa ini dulu tidak ada yang bilang HP, tidak ada yang dibilang ini, makanya dia bilang dulu itu kita kehidupan saya itu bisa lebih katanya lebih bagus lah, sopan ini tata bahasa juga bisa ini. Kalau sekarang itu mungkin dia bilang lebih cenderung ke HP lah, perkembangan teknologi katanya kan. Jadi itu yang saya tahu. Kalau dibilang sekarang juga dibahas masalah sekolah rakyat ya bagus juga ya. Kalau ada lagi sekolah rakyat tanpa difasilitasi apa-apa di jalannya atau ya kita mencoba semuanya itu otak, pikiran. Jadi mungkin itu karena dengar-dengar mau diterapkan itu lagi sekolah rakyat ya sekolah SR bagi yang tidak mampu. Bagi yang tidak mampu dan difasilitasi di asrama makanan gratis. Dan mungkin kan kalau ada itu di dalamnya itu supaya anak-anak itu bisa tertarik, mungkin itu bisa membantu memang Kak. Karena kalau ada tuh untuk ini itu anak-anak itu gratis, baru ada permainan seperti apa ini kan. Pentingnya tertarik karena insya Allah itu membantu memang kan anak yang putus sekolah kan tidak ada yang dia di jalanan berkeliaran itu. Sangat bisa diterapkan seperti yang kata jangan banyak bilang karena saja wacana dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun tidak ada. Jadi harus diterapkan memang itu kan. Jadi kalau yang SR itu yang tadi Kak. Kalau saya tidak tahu. Baik. Saya jangan milenial. Terima kasih ya Indah ya untuk gabungnya pagi hari ini. Sehat terus. Sukses juga. Semangat dalam menjalankan tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indah Deng Baji di Sopeng ya. Kita coba kembali ke penelpon berikutnya. Sahabat budaya, assalamualaikum. Bari Basa selamat pagi. Terus dicoba lagi yang lain. 0811 400 9250. Silakan sahabat budaya mau bergabung pagi hari ini. Kita masih bicara tentang pendidikan di gambaran ya, pendidikan sekolah rakyat zaman dulu di Sulawesi Selatan. Baik, ada Bunda Fatma. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Bunda juga ya. Iya. Bunda kalau bicara sekolah rakyat, Bunda dulu sekolah rakyat atau masih sekolah dasar nih namanya? Cocok lah, saya dibilang tadi Ibu Sophie ya. Iya Bunda. Sekolah rakyat, saya tambahkan saja dulu kita ini semua tidak diberatkan sama orang tua atau apakah, sekolah saja. Yang dijahit bajunya sembarang dipakai masuk. Yang baju paling lucu tuh entek deh. Yang dibikin karung terigu dicari. Oh, dijahit. Yang dulu. Dijahit ya Bunda. Iya, dicuci baru dia orang tua kita bikinkan baju. Karena kita ini masih tidak terlalu banyak penjual kain atau bagaimana. Pakai sepatu, Bunda? Sembarang. Oh, sembarang. Tidak diberatkan. Tapi dulu Bunda pakai sendal.
dulu pakai sendal atau Mau kaki pakai kosong? sendal, mau pakai tidak pakai sendal diterima. Yang penting belajar. Oh begitu. Itu Ji. Tidak Itu bawa sekolah uang ke merakyat sekolah. Hah? Tidak bawa uang ke sekolah. Kenapa? Tidak bawa uang ke sekolah, uang-uang. Ada Oh, uang ada, dulu Tonji. Rp5. Banyak sekali kita beli itu, kasihan ubi rebus. Kayak itu los manis itu rambut. Kata sekarang ya bahasanya rambut nenek. Oh iya, aku tahu Ji. aku Iya, tahu. sudah ada itu dari dulu. Kita beli es tontong yang yang sekarang apa orang bilang Makassar es katang itu. Baru Tahu dikasih. yang dipukul-pukul biasa lewat itu. Tong tong gitu Iya. Bunda. Tidak, bukan. Mana? Naik sepeda di apa ya, es balok itu yang dikasih sirup merah itu. Oh, iya, aku Dikasih tahu, mangkok, Mi. dikasih mangkok ya, mangkok-mangkok yang kayak mangkok kecil baru dikerok itu. Oh iya, baru tahu dipadat. tahu. Iya, Es baru putar dipadatkan orang masuk bilang baru sekarang. dikasih. Es putar orang bilang sekarang ya. Es poten namanya sekarang. Es poten kan pakai ubi. Ada potennya ikut. Oh, Jadi, ada ubi juga. iya, dibilang tidak ada potennya dia menjual orang sekarang. Dulu ndak ada. Cuma esnya saja yang dijual. Coba deh ya, kalau saya praktekkan kalau ada bisa dikasih mangkok-mangkok itu, dikerok itu orang Makassar bilang dikatang itu es, baru halus, baru dikasih masuk di gelas-gelas itu dipadatkan. Setelah dipadatkan ditusuk itu tusuk sate, baru dikasih di atasnya dicolok-colok itu apa namanya, dikasih di atasnya sirup merah. Iya, seru-seru. Dulu Jadi dulu di kita sekolah cuma- ada. Di sekolah jual Bunda. Dulu di Iya, di sekolah sekolah dijual. itu daerah sekolah itu cuma ubi rebus, ubi goreng. Bukan apa namanya kalau bahasa sekarang ubi ya. Kalau ubi jalar. Singkong ya, Iya, singkong sekarang. Iya, singkong kalau orang Makassar ubi lame. Iya. Itu kasihan dibeli tidak atau sako-sako kah? Dari tepung itu Iya. baru dibungkus kecil kayak telunjuk itu digantung-gantung itu. Zaman dulu sudah ada jajan juga. Tapi Bunda dulu menulis pakai apa? Pulpen Pakai atau pensil. apa? Oh, pakai Tidak ada pensil. pulpen, tidak ada apa-apa, cuma pensil. Nanti betul-betul naik ke atas itu orang yang ada anunya diharuskan pakai pulpen, tapi tidak diharuskan, tergantung dari ini. Saya kira menulisnya masih pakai batu bata itu menulis Enggak, tidak ya? saya tidak Oke. dapat itu. Oh, Yang masuk di sekolah itu betul-betul tidak merakyat betul. Jadi saya sarankan sekarang kalau pemerintah mau membangun seperti itu, Iya. bisa ditarik semua itu anak-anak jalanan, kasihan. Jangan dipaksa pakai apa. Mau mandi mau tidak silakan. Yang penting masuk belajar. Yang penting masuk belajar. Kalau bukannya saya sombong ya, di Iya. Amerika itu kan saya punya kakak di Amerika. Tidak ada sekolah memang tidak diharuskan pakai ini, pakai seragam atau bagaimana ya. Tapi kalau bodoh orang tuanya dipanggil. Oh begitu. Orang tuanya dipanggil duduk baku dekat di situ Semoga pendidikan kita juga juga begitu ya Bunda di Iya. Sulawesi Selatan. Kalau memang Indonesia sekarang juga. pemerintah mau membangun itu, tolong deh jangan dikasih masuk saja belajar. Mau masuk mau tidak, yang penting kan dia bisa belajar, pintar membaca, mau berhenti sekolah silakan. Yang penting sudah berhenti belajar, bisa membaca begitu. Oke. Itu namanya sekolah rakyat. Jangan dipaksakan segalanya. Yang penting sekolah merakyat sampai kelas 6 ya. Selanjutnya terserah dia mau ke modern atau apa sekarang ya. Yang penting dia selesai SD-nya begitu. Oke Bunda. Terima kasih banyak Bunda Fatma di Goa. Oke Bunda. Bunda. Oke sayang dan Nenek. Oke, Terima Bunda, kasih. Sehat makasih. selalu Kita sekeluarga juga, ya. amin, Bunda. Makasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ke Bunda Fatma di Goa menceritakan bagaimana sekolah rakyat pada zaman dulu mereka bajunya itu pakai karung terigu begitu dijahit ya sahabat budaya. Baik, kalau bicara tentang
dulu masa kolonial di sini itu masalah pendidikan di Sulawesi Selatan, terutama juga ada di Luwu itu sahabat budaya. Di zaman VOC tahun 1602 hingga 1799 sampai masa Hindia Belanda sebelum kebijakan politik etis di 1901. Sejak kolonial ini masalah pengajaran pendidikan formal di Sulawesi Selatan memang sangat terbelakang dari daerah Jawa dan bahkan tertinggal dibanding dengan Manado dan Ambon. Nah, untuk itu sahabat budaya bahwa di samping pendidikan formal juga ada pendidikan informal, dan pendidikan informal ini dua jenis pendidikan terakhir telah pesat juga berkembang di Sulawesi Selatan. Salah satunya alasan kenapa pendidikan formal itu tidak begitu berkembang pesat pada masa Hindia Belanda, selain alasan keamanan juga karena alasan telah mantapnya pendidikan non formal yang diasuh oleh para kiai di pesantren dan masjid-masjid. Jadi dulu-dulu itu pesantren dan masjid-masjid ya sahabat budaya yang buka. Oke, baiklah. Assalamualaikum Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam, mari bahasa pagi. Selamat pagi Pak, dengan siapa Ki Pak? Dengan Lutfi di Bone. Pak Lutfi di Bone. Iya, Upi di Bone. Ya, Pak Lutfi itu dulu masih mendapatkan Upi. Pak Upi dulu masih dapat sekolah rakyat. Pak Upi. Oh, saya sudah tidak Pak, saya keras 93 Mbak. Oh, terus kalau Pak Lutfi sendiri itu dulu ada dengar cerita bahwa bagaimana gambaran sekolah rakyat pada zaman dulu? Yang saya tahu itu sekolah rakyat dulu katanya semacam dasar Mbak, tapi itu sudah dengan perubahan pemerintahan kan sudah kembali menggunakan ya. Maksudnya? Kembali menggunakan sekolah dasar. Oh, dulu sampai sekolah dasar saja sekolah rakyatnya. Oke. Ya, 6 tahun ya, begitu ya? Yang saya tahu, Iya, yang diceritakan tahu. Oke. Dari orang tua. Ya. Iya. Terus Upi orang tuanya dulu bicara, saya dulu kita pakai karung, jalannya jauhnya dari sekolah atau tidak pakai sendal. Ada cerita seperti itu? Kalau katanya itu informasi yang saya dulu katanya sekolah ya, jarang dulu sekolah dulu Mbak. Katanya kalau kita bicara sekolah dulu katanya cuma anak-anaknya orang-orang yang mampu, yang punya kedudukan yang punya sekolah dulu katanya. Iya tahu. Kebanyakan kan kalau di kampung-kampung itu katanya di daerah saya katanya kalau anak-anak masih artinya dulunya tidak terlalu pergi sekolah, tidak terlalu diarahkan sekolah. Mungkin artinya cuma disuruh ikut sama orang tuanya bertani atau gembala sapi atau gembala bebek begitu Mbak. Ya, oke, iya baik. Oke. Kalau katanya begitu katanya saya dulu katanya itu anak-anak. Artinya orang-orangnya katanya orang-orang yang punya istilahnya di masyarakat itu orang tuanya mungkin punya nilai plus, contohnya mungkin ada dari terahannya atau mungkin dari terah bangsawan atau punya pengaruh masyarakat baru anaknya mungkin diarahkan untuk sekolah karena biar kan bisa meneruskan kejayaan orang tuanya Mbak. Begitu. Oke, baiklah. Tapi kalau dibandingkan sekarang itu ya sekarang itu bagus mendadanya sama-sama mau sekolah biar orang miskin, orangnya raja jelata, orang bangsawan begitu artinya. Yang penting artinya mau ke sekolah kok, karena sekolah sekarang banyak sekali. Iya betul. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Harapannya untuk sekolah rakyat nanti apa ini untuk orang-orang yang tidak mampu? Oke. Apa yang Upi inginkan? Harapannya mudah-mudahan nantinya ini sekolah rakyat dan dicanangkan oleh pemerintah pusat mudah-mudahan kedepannya bisa menanggulanginya kebodohan, ketimpangan sosial. Paling utamanya artinya bisa mengangkat derajat hidup artinya para anak-anak mungkin yang dulunya mungkin putus sekolah bisa artinya bersekolah dengan bisa nanti menggapai ceritanya dan mengubah derajat keluarganya. Oke, baiklah. Terima kasih Upi di Bone untuk informasinya dan pendapatnya pagi hari ini ya. Ya.
Baik, terima kasih Upi di Bone sudah bergabung dan baik sahabat budaya di mana saja berada. Kalau bicara tentang sekolah rakyat pastinya juga semua di era tahun 50-60-an itu memang masih namanya sekolah rakyat. Dan sempat juga orang tua saya menceritakan bahwa ya sama dengan Bunda Fatma katakan bahwa mereka dulu pergi ke sekolah itu pakai karung ya, karung yang bajunya itu dari karung terigu dijahit, dicuci dulu kasih bersih baru dijahit. Dan memang seperti Bunda Sofi juga mengatakan bahwa atasannya putih, bawahnya putih, jadi itu karung dijahit sahabat budaya. Dan mereka tuh dulu kalau pergi sahabat budaya tidak pakai sendal ke sekolah, jadi jauh pun jarak sekolahnya itu cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Makanya beruntunglah Bunda Sofi katanya dekat, tinggal menyeberang saja. Kalau cerita orang tua saya bahwa mereka tuh dulu sekolahnya jauh sekali dan bahkan pesan mereka bahwa sekolahlah baik-baik, belajarlah dengan giat agar kalian tidak seperti kami. Ya, itu pesannya yang paling diingat ya sahabat budaya. Semoga dengan adanya pendidikan atau sekolah rakyat ini bisa menambah juga anak-anak yang tidak mampu bersekolah, dalam hal ini sekolah formal, bisa berpartisipasi di sekolah-sekolah yang juga bisa membuat mereka pintar begitu ya. Walaupun bukan formal tapi informal, bisa membuat mereka bisa membaca, bisa menulis, bisa juga tahulah tentang bahasa-bahasa yang berkembang saat ini. Baik, kita coba lagi ke penelpon. Silakan yang lain mau menelpon, tapi kita dengarkan dulu yang berikut ini. Hebat itu, bay.
saya kalau tidak kaya. Pergi kau tidur, pergi kau tidur, pergi kau tidur, pergi kau tidur, pergi kau tidur. Lele, tunggu ke warung Arabasya. Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Baik Sobat Budaya di mana saja berada, masih di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai bicara tentang sekolah rakyat, pastinya punya hikmah di balik itu semua. Dengan perjalanan yang cukup jauh, pakaian seadanya, dan mereka masih memakai pensil begitu kata Bunda Fatma gitu. Ini memang petualang dibilang petualang perjalanan yang cukup panjang bagi orang tua kita dulu yang menempuh pendidikan tidak seperti kita naik kendaraan Niki ya zaman sekarang. Mereka dulu itu jalan kaki dengan tidak menggunakan alas kaki. Baik, kita akan jeda dulu sahabat budaya karena kita jelang pukul 8 akan hadir kabar anak Pro 4. Sesaat lagi saya akan kembali, jangan kemana-mana.
Kabaratna Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saribata Malabiriku pada akhir tari Pak Jaga Bone Bala. Ada satu tarian yang disebut Sajo. Tarian ini ditampilkan setelah tari Pak Jaga Bone Bala selesai ditarikan. Penari yang menarikan tari Sajo adalah perempuan yang memiliki tingkat kebangsawanan yang paling tinggi atau berdarah putih, serta memiliki gerakan yang paling indah saat menari Pak Jaga Bone Bala. Penari yang menarikan Pak Jaga Bone Bala tidak semuanya memiliki gerakan yang sama. Kerap kali dari 12 penari hanya satu penari yang menonjol, sehingga penari yang paling menonjol itulah yang kemudian melanjutkan tarian Sajo saat tari Pajaga Bone Bala telah selesai. Sejarah gerakan dan properti yang digunakan Sajo merupakan tarian yang ditampilkan di akhir tarian Sajo. Tarian yang ditampilkan di akhir tari Pak Jaga Bone Bala dan masih dalam rangkaian tari Pak Jaga Bone Bala, penari Sajo akan diberi hadiah dari tamu yang datang. Pada zaman dahulu, hadiah yang diberikan berupa kerbau, persawahan, tanah, dan kebun buah-buahan. Pada saat ini, hadiah untuk penari Sajo berupa uang yang disimpan di atas baki atau nampan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya.
Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Win, sini deh cepetan. Cek dulu ini, cek. Apaan sih? Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget. Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya. Komen. Yuk, komen. Ini cewek dua ngapain sih heboh banget? Ini loh, akun Gosip itu lagi rame banget postingannya. Komen. Enggak. Ih, sok banget deh. Takut urusan sama hukum. Kok sama hukum sih? Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan. Kok serem ya? Serem ya? Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu. Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
Suara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya, dan tentunya juga menemani sahabat budaya pagi hari ini dengan sekolah rakyat yang bagaimana gambarannya di zaman dulu di Sulawesi Selatan. Ada beberapa tadi sudah bergabung, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan WhatsApp. Saya baru membacakan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bahasa Monitor Kadentekne. Sekolah rakyat tidak dapat Kak saya. SD Biku dapat tahun 1980. Dentekne selamat bertugas, semoga tetap sehat dan sukses selalu. Terima kasih untuk kelupai 575 di Pangkep. Oke. Tahu nama tak bela. Fotonya jadi lihat. Terima kasih untuk Bunda Haji Ani sudah bergabung melalui WhatsApp. Iya, baju itu tidak dipaksa, yang penting belajar Ki. Iya tahu. Ya dulu tidak dipaksa ya Bunda mau pakai baju apa, yang penting layak untuk dipakai. Terima kasih untuk Bunda Haji Ani di Baros sudah bergabung, dan Assalamualaikum, waalaikumsalam Ibu Cida, selamat pagi, katanya monitor di acara Pro 4, semua fans Pro 4 semoga sehat ya. Terima kasih sahabat budaya, kita melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini masih bicara tentang sekolah rakyat. Adakah para pendengar kita yang masih menjadi saksi sekolah rakyat? Biasanya Pak Hamzah bergabung nih, saya masih menunggu apakah beliau juga mendapatkan sekolah rakyat. Masih Denten, saya dulu tuh sekolah rakyat. Oke. Opa Din bagaimana? Opa juga dapat. Oke. Baik, silakan yang lainnya 0811 400 9250, sekolah yang sahabat budaya tahu sekolah rakyat ini bagaimana gambarannya di saat dulu. Walaupun kita sekolahnya di zaman-zaman era-era ya tidak sekolah rakyat, sudah sekolah dasar begitu, tapi pastinya kita mendapatkan cerita dari orang tua kita. Seperti tadi saya katakan bahwa orang tua kita dulu itu pakai bajunya dari karung terigu warna putih dijahit gitu, dan kayaknya Bunda Sofi juga mengatakan seperti itu. Jadi memang dalam konteks sekolah sahabat budaya, Bunda Hani bilang katanya tidak dipaksa pakai pakaian sekolah yang pasti layak begitu ya Bunda ya, tidak pakai seragam maksudnya. Kita sekarang kan zaman now itu harus pakai seragam yang kompak begitu, putih merah. Kalau zaman dulu sekolah rakyat tidak dipaksakan. Dan bagaimana gambaran sekolah dulu saya masih nantikan di 0811 400 9250. Tadi sudah ada Bunda Sofi, ada juga siapa yang bergabung berkomentar di pagi hari ini, ada Indah di Sopeng, ada juga siapa, Bunda Fatma di Goa, ada Upi di Bone. Oke. Sudah bergabung ya. Silakan yang lainnya berkomentar sekolah rakyat, bagaimana sekolah rakyat yang sahabat budaya tahu begitu. Mungkin dari cerita-cerita orang tua tadi. Assalamualaikum Bari Bahasa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman ini nih, zaman now sekarang dia kayaknya, zaman modern nih, bukan zaman dulu. Ya jelas. Tapi sekolah yang rakyat yang Denompo tahu ada tidak ceritanya orang tua tak? Sekolah rakyat tuh begini deh, ada. Ya, kata nenek saya. Oh, kata nenek. Kenapa? Kata nenek saya. Oke, kata nenek tak kenapa? Ya, kata nenek itu dulu katanya pergi sekolah tidak pakai yang pakai baju sekolah. Pakai baju biasa Ji. Iya, pakai baju biasa dia. Terus? Zaman dulu. Pakai pensil, bawa buku dari rumah, atau pakai sendal kah ke sekolah, atau kakinya tidak pakai sendal, memakai alas kaki? Ya katanya dulu nggak pakai sandal. Era tahun berapa itu kalau boleh tahu? Ya mungkin udah lama ya. Lama, ada tahunnya.
Pernah saya udah tahu. Yang jelas itu nenekku sudah tua. Nenekku juga sudah meninggal nih. Apa mau? Nenekku masih hidup, belum meninggal. Ya makanya masa tidak ditahu tahun lahir ini. Nenekku tahun 1945 deh. Kira-kira begitu tuh. Tapi orang dulu tidak tahu tahun kelahirannya. Biasa lupa ya. Ya lupa. Karena lahir saya sendiri sudah lupa. Hah? Tapi mereka menggambarkan bahwa dulu itu belajarnya masih dengan zaman kolonial atau bagaimana ini, Denompo? Ya katanya sekolahnya pakai apa itu? Kayak rumah gitu kayaknya. Oh rumah, oke dibikin. Iya kayak gitu rumah ya. gitu, tidak seperti sekolah sekarang. Kan dulu itu pakai kayu saja. Oh sekolahnya maksudnya bangunannya kayu. Iya. Jauh tidak jarak sekolah nenek tak itu dulu dengan rumah tak yang ditinggali? Rumahnya ditinggali nenek tak jauh, jalan kaki. Sekarang jauh. Jalan kaki dulu. Iya jalan kaki. Kan dulu saya itu tinggal di hutan. Belum ada jauh dari jalan raya, dari pergi sekolah jalan kaki dia dulu. Saya itu yang tidak payah sandal. Tanahnya lumpur, lumpur sekitar 30 sentian. Oh begitu. Jalan kaki. Pulangnya betisnya berkonde. Hah? Pulang betisnya berkonde. Iya. Berkonde itu bengkak. Ya itu memang sudah tahan toh. Ya begitu. Iya. Tahun-tahun musim hujan. Itu kaki luka-luka. Kita kalau musim hujan itu. Biasanya kaki luka-luka. Kalau zaman dulu. Bawa uang tidak ke sekolah dulu orang nenek tak maksudnya. Kenapa? Bawa uang jajan. Ya katanya tidak. Oh tidak. Weh. Kan dulu itu belum banyak uang. Dan hari ada juga itu uang masih Rp50 itu udah banyak. Dulu. Kita masih didapat itu uang monyet kan? Uang monyet dapat 5.000 ya? Uang monyet 5.000 maksudnya? Iya, tidak begitu. Masih dapat. Oh. Sama itu uang apa? Kalau uang sen saya tidak dapat nih. Saya sudah dalam bentuk rupiah. Ya. Uang sen belum dapat. Itu saya sudah mendapat nominalnya tulisannya rupiah, tidak sen. Kalau Bunda Sofi masih dapat sen. Oh, kalau Rp50 masih dapat toh? Masih, Rp50 sama masih. Itu uang 1.000 yang ada tuan Rp100. Rp100 dari mana bentuknya sih? Saya kurang tahu. Yang warna merah? Ya. Oh masih, itu masih dapat. Saya sudah dapat. Dapat ya? Iya. Ya, itu dulu kalau beli itu ya masih udah banyak itu. Oh sudah banyak. Iya. Kalau dulu. Kalau sekarang uang 1.000 tidak ada gunanya. Baik. Tapi memang neneknya Denompo itu dulu sekolahnya memang tidak tidak disuruh begitu, tapi kemauan sendiri ya dari orang tuanya Denompo ya. Disuruh dari orang tua, bikin sekolah, pergi sekolah. Oh disuruh. Oke, baiklah. Oke Denompo, terima kasih Itu dulu. Kenapa? Itu dulu baru-baru orang perang katanya. Oh baru orang perang. Oke, baiklah. Denompo, terima kasih nah untuk gabungnya pagi hari ini. Oke. Iya. Lanjut tugas sih. Terima kasih banyak. Semoga bahagia selalu. Dan sehat. Amin. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Assalamualaikum. Siapa lagi masuk? Monitor. Besok Prodangdut. Jam berapa? Prodangdut besok saya. Prodangdut. Jam 11 ya.
Swastiastu sering. Aduh, oke terima kasih ya Denompo ya. Kita itu menyiar banyak waktu. Alhamdulillah sama aja semuanya. Tapi orangnya baik toh. Alhamdulillah terima kasih. Tidak makan sabun. Oke. Orangnya baik. Terima kasih ya. Anda. Aduh nanti kepala aku besar ini. Kok tiba-tiba sakit kepala? Kepalanya besar maksudnya membengkak, gitu. Nggak bisa dibawa. Terima kasih Denompo ya. Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denompo sudah bergabung dari Jeneponto, Jentago. Oke, ada tadi lagunya Jentago, Denompo ya. Monitor lah denteknya. Oke. Baik, masih bersama di sekolah rakyat yang pastinya gambarannya zaman dulu itu memang sekolah rakyat ini adalah sekolah yang dibangun oleh kolonial Belanda untuk masyarakat yang rakyat biasa untuk menimba pendidikan di tempat tersebut. Baik, kita terima penelpon. Assalamualaikum, Bari Basa, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tumben baru bergabung Opo Amran. Karena ini aktivitas tadi ada aktivitas. Oke deh. Oke. Opo Amran kalau bicara terkait dengan sekolah rakyat, Opo Amran masih dapat sekolah rakyat atau ada ceritakah di balik gambaran-gambaran dari orang tua kita? Kalau sekolah rakyat itu sekolah tempo dulu ya. Kita masih dapat sekolah rakyat, mohon maaf Opo Amran. Masih dapat di sekolah rakyat atau sudah sekolah dasar? Sekolah dasar, kalau sekolah rakyat belum mungkin. Orang tua tak? Itu nenek saya kan masih muda. Umur saya kan masih termasuk masih muda karena lahir 1999. Oh iya masih muda. Masih muda kan. Tapi cerita orang tua. Yeah. Cerita orang tua tak mungkin kelahiran 60, kelahiran 59, tidak ada menceritakan. Iya, saya ingat itu nenek saya yang masih cerita waktu ada nenek saya umurnya masih di 9 tahun tempo hari itu. Dia cerita katanya cerita rakyat, bahkan orang tua saya pernah katanya jadi seperti tentara PKR. Oke. Tapi sekolahnya nenek ta itu sekolah rakyat maksudnya? Ya betul sekolah rakyat, tapi dulu katanya sekolah itu cuma di maksudnya tidak seperti sekarang ini bagus sekolahnya orang toh. Bajunya bagaimana? Ada gambaran dan cerita. Kita dulu tuh pakai baju begini, tidak pakai sendal, perjalanannya jauh dan lain-lainnya. Iya, dulu katanya itu zaman dulu itu masih pakai karung yang karung terigu. Dan bikin baju. Tapi karena susahnya katanya dulu kain kan. Iya, betul. Nenekku bilang, kamu sekarang itu anak-anak bersyukur mau kotor karena banyak nih pakaian sekarang kain bisa kamu pakai. Jangan kamu bagus kamu pakai itu, kamu sudah buang pujamu. Dulu kita katanya itu bertahun-tahun kita pakai itu pakaian sekolah itu kan guni, bilang goni. Karung goni. Karung goni itu warnanya coklat. Opo Amran gatal itu kalau dipakai. Itu karung itu yang dipakai Opo Amran. Iya, yang tadi itu yang orang dulu. Kalau Ribu toh. Kalau kenapa kasih orang tua dulu katanya kalau robe lagi najai lagi pakai tangan, robe lagi najai lama juga kenapa sih. Kalau karung goni, mohon maaf Opo Amran itu dia beras. Tapi kalau tepung terigu itu dia kayaknya saya kurang tahu, tapi itu saya tahu gambarannya kalau tepung terigu. Iya, mungkin begitu tapi istilahnya tanpa terigu kan, tapi yang dulu itu yang dulu sekali. Itu katanya menurut cerita nenek saya itu, tapi intinya itu dulu katanya sudah kelas 3 SD toh, atau kelas SD sudah bisa jadi polisi tentara. Buktinya toh misalnya itu nenek saya ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, bahkan para pejuang ya, veteran ya. Iya.
Iya masih digaji sama pemerintah sampai sekarang kok. Punya nenek itu bayangkan tapi orang dulu. Iya. Beda dengan zaman sekarang dan orang dulu walaupun misalnya sekolahnya rendah, misalnya cuma kelas 3, kelas 2, tapi otaknya begitu bagus seperti komputer. Daya ingatnya maksudnya, daya ingatnya. Daya ingatnya jago. Bukan daya ingatnya saja ya, misalnya perkalian, mengurangi, tambah, sudah semua. Misalnya kalau 5 kali 5 bilang 25. 3 kali 3 bilang 36 gitu. Iya, karena dia pintar sekali. Oke. Beda sama anak-anak sekarang bilang 2 tambah 2 bilang 7. Beda toh kalau orang-orang tua dulu langsung aja jauh gitu. Iya. Langsung jago semua kalau anak-anak yang orang tua dulu. Tidak perlu pakai ini di kalkulator yang biasa itu, tidak perlu langsung di otaknya gitu ya. Ini tidak perlu dan kalau pakai kalkulator atau otaknya dia pintar pernah saya pakai kalkulator kalah kayak itu toh baru saya mau pencet langsung dia bilang begini jumlahnya. Iya tahu. Itu jagonya dia. Jadi artinya itu memang dulu itu orang tua tidak bisa dipandang remeh kan karena selain otaknya pintar semuanya artinya menjalani pelajaran mungkin jago mentor. Iya. Begitu orang tua dulu dan anak-anak kalah memang artinya kita anak-anak sekarang. Ya. Makasih Om Ramdan ya, sehat selalu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi obrolan santai, bicara tentang gambaran sekolah rakyat di zaman dulu di Sulawesi Selatan. Memang sangat perjuangannya bukan main. Kenapa? Karena jarak rumah dan sekolah untuk mereka menuntut ilmu itu cukup jauh dengan berjalan kaki. Tidak seperti zaman sekarang yang begitu mudah kita mendapatkan fasilitas untuk pergi menuju ke tempat sekolah kita. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Baik, terputus, dicoba lagi. Yang menuju ke sekolah memang itu butuh perjuangan. Jadi orang tua dulu kalau merasakan penderitaan itu sudah biasa begitu ya sahabat budaya. Karena dengan berjalan kaki sekolah pun keinginan mereka sendiri, dengan perjuangan mereka sendiri untuk sampai ke tempat di mana mereka menuntut ilmu. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Ya halo. Ya halo. Selamat pagi ya. Ya. Dengan selamat pagi. Ya, saya mohon maaf mungkin tidak terdengar suara saya, dicoba ulang lagi kembali. Sahabat budaya yang mau bergabung silahkan. Kita bicara tentang sekolah rakyat di mana memang perjuangan orang tua dulu. Perjuangannya orang tua dulu itu tidak tidak dibilang 1 hari 2 hari, tidak, tapi memang lama untuk mereka pergi ke sekolah. Apalagi kalau dibilang bangun pagi mi cepat mi bangun pergi mi mandi kodong, bukan tidak kayak kita ada mi kamar mandi tak di rumah tak, tapi mereka itu masih pergi ke sungai untuk mandi ya. Baik, ada penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Ya, dicoba lagi ya yang lainnya. Bisa kita bicara tentang sekolah rakyat. Nah, sekolah rakyat pun dulu itu kalau yang mau pergi sekolah kalian tidak mau pergi sekolah tidak pergi mi, karena itu tadi bilang siapa tadi ya bilang saya coba lihat dulu namanya. Nah bilang itu tadi Upi bahwa ya orang-orang mau pergi sekolah, yang pergi bunda juga bilang begitu, bawa pakaiannya tidak dipaksakan ya mau pakai baju apa ya. Assalamualaikum, Bari Bahasa, selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, Mbak Serli. Mbak Serli orang Manado ya? Kenapa logatnya orang Jawa, Ki? Berubah jadi orang Jawa tadi malam dalam mimpi. Oh, kalau jadi orang Jawa bukan tempatnya di sini, di Sulawesi Selatan kita ini sekarang, Mbak Serli. Iya. Oh tidak. Oh tetap Manado. Tapi logatnya masuk orang Jawa, jadi saya hampir tidak mengenal Anda begitu. Oke. Ya, baik. Mbak Serli, bagaimana? Ada cerita atau gambaran tentang sekolah zaman dulu, sekolah rakyat
di zamannya mungkin benda Ada Mbak Sherly cerita punya. dari nenek aku. Oke, bagaimana itu? Katanya kalau orang sekolah rakyat dulu itu nenek aku bilang katanya itu enggak pakai sandal. Oh, tidak pakai sandal. Iya, baru dia pakai melukis pakai batu. Oh, menulis pakai batu. Iya, batu, Oke. batu katanya. Baru susah katanya kalau dia ke sekolah itu harus dia katanya masih ada kayak ada jajahan gitu. Oh, ada penjajah begitu ya? Iya gitu, karena kalau dia setiap sekolah itu dia teliti gitu. Baru dia tidak pakai sendal gitu, baju biasa aja. Gitu, tidak pakai baju kayak karang-karang enggak. Pakai baju biasa aja gitu, cuma tidak pakai sendal gitu. Baru dia kalau melukis itu, menulis itu kita kan sekarang itu, kalau kita itu sekarang itu pakai buku kan? Dia tidak pakai batu katanya. Nenek aku bilang. Maksudnya begini, oh jadi batu itu ditulisi di batu itu ini? Iya. Atau bagaimana? Itu adalah pensil batu sebagai pengganti pensil, begitu maksudnya? Iya, maksudnya batunya itu bukunya, batu yang baru pensilnya itu kayak batu merah gitu. Batu apa yang Katanya dipakai? gitu. Mohon maaf, saya kurang mengerti batu apa yang dipakai untuk menulis. Batunya Batu itu warna kayak putih kalau atau pensil merah? kan, kalau kita kan pensil, dia kan pakai batu yang Merah. kayak bisa Terus terukis bukunya? di batu. Bukunya? Bukunya itu di batu juga. Batu warna apa? Batu merah juga, Mbak Sherly? Iya, kalau batunya itu kayak anda tahu batu hitam katanya kalau seperti itu batunya yang kita pakai lukis itu pensil kan, dia kayak batu merah gitu. Oh, jadi batunya itu yang dipakai menjadi buku adalah batu mungkin buat batu kali ya karena warnanya hitam ya. Iya, Terus gitu, iya, pensilnya cantik, itu yang gitu, batu katanya, merah. iya. Oke. Iya, jadi dia bilang katanya nenek itu sekarang itu orang itu syukur karena ada buku, ada pensil, pulpen. Kita ada kalau ke sekolah itu kita dulu panas-panas kaki kita itu katanya panas. Itu makanya itu orang tua itu kakinya itu nenek itu lebar kan panjang karena mereka kan nggak pakai sepatu. Sedangkan kita itu pakai sepatu. Makanya dia bilang syukur banget kamu itu pakai sepatu. Kaki munda lebar gitu. Karena orang dulu itu katanya kalau pokoknya pergi-pergi itu tidak pakai sepatu, kakinya makanya sehingga kakinya lebar, kakinya lecet gitu, lebar dari panjang. Oke, Gitu aja aku makasih dengar Mbak informasi Sherly. dari Iya, di mana ada? aku ya, makasih ya, Dek Makasih, Nia. iya. Iya, assalamualaikum, sehat selalu dan semoga Makasih. bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Sherly di mana ada? Terima kasih banyak. Kita ke WhatsApp. Oke, assalamualaikum. Bari bahasa selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa enten deh. Iya, Pak. Dengan siapa Ki? Iya, dengan sak gua. Oh, Dengesa. Oke. Dengesa. Jadi menyangkut di sekolah rakyat. Dulu saya masih sempat dapat pakai batu tuh menulisnya. Batu merah. Jadi itu batu habis ditulis Dihapus. pelajaran itu dihapus lagi. Jadi diingat saja itu di. Itu Bisa. berpikirku tadi. Jadi memang setelah tapi 64 saya pindah ke Makassar. Mangkura jadi sudah mulai pakai lebih apa? Modern. Lebih seragam itu pakai yang kalau kemarin itu waktu masih di sini di Goa itu mau pakai sepatu mau pakai sandal terserah. Tidak jadi yang jelas saya masih Ricky tuh pakai batu tulis. Jadi bukan kayak abu-abu tua. Batunya. Iya batunya segi 4. Baru ada bisnya di pinggir. Oh. Tulisannya alina ada bisnya itu di pinggirnya itu segi 4. Lebarnya kayak buku. Oh, tahu. Iya, jadi dia punya yang pensilnya itu kayak batu juga. Warna merah. Warnanya abu-abu. Oh, abu-abu. Saya sempat beberapa bulan itu hampir beberapa bulan saya dapat itu pindah ke Makassar. Nah, di sana di Mangkura ya harus seragam. Oh, iya tahu. Iya, kan di Makassar kan. Iya, tapi jauh sekolah tak? Dari Ngesa. Sekolah tak jauh dari rumah tak dulu waktu masih di kampung. Oh, kalau waktu di Binasa dekat, cuma sekitar 25 meter. Oh, iya. Ya, tapi kalau di Mangkura itu
ya kurang lebih 300 meter. Tapi itu jalan kaki? Tinggal ada tumbuseng dulu. Waduh. Tinggal ada tumbuseng dulu. Pas Jalan di kaki? Pandolosari. Jadi Jalan ke kaki? Mangkurai itu jalan-jalan saya. Oh, jalan-jalan. Jalan kaki. Iya, dekat Jawali tuh. Oh, jalan kaki. Jauh. Tidak jauh itu, masa dari Jalan Dr. Tumuseng ke SD Mangkurai dekat sekali. Bagi ada kita. Ada taman kanak dulu itu, taman hiburan. Oh, gitu ya. Yang sekarang pompa bensin kan lapangan tenis dulu itu. Tahu. Ya, saya kira begitu rentennya. Iya, terima kasih Deng Esa. Selamat sih bertugas. Iya, Deng Esa, makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Deng Esa sudah berbagi cerita tentang beliau sekolah dulu di Goa yang memang juga punya pengalaman bahwa menulis itu bukan di sebuah kertas, tapi beliau menulisnya di batu yang ada bingkainya. Tahu ada bingkainya Mi, dan juga itu habis belajar dihapus. Aduh, kalau kita Mi itu bisa mengingat. Dan tapi kalau bicara tentang mereka belajar retorika atau juga belajar tentang matematika, ini orang tua kita tuh punya filsafat atau punya ilmu itu berbaginya gampang sekali. Saya ingat sekali dulu kalau orang tua mengajar, orang tua saya ajar saya bahwa kalau perkalian itu pergi ambil berapa kali, umpama 1 kali 1, 1 di situ pergi ambil 1 kali berapa Ji? Tetap 1. Oke. Kalau umpama pergi umpama kalian 2 dikali 2, jadi umpama berdiri di 1 titik, pergi ke sana ambil 2 kali, pulang pergi 1 kali, balik lagi 1 kali, berarti 1 kali 2 berapa? 2 tetap. Jadi logika mereka gunakan pada zaman dulu adalah logika yang tidak kita dapat saat ini. Jadi cara mengajar mereka yang diturunkan kepada kita itu masih diingat. Dan apa ya, dengan pengalaman mereka belajar, ini membuat kita bahwa oh iya, pelajaran itu tidak segampang tidak sesusah yang kita bayangkan. Ada beberapa alur yang dilakukan hingga mendapatkan hasil yang didapat gitu ya. Contohnya tadi ya 2 atau berapa kali kita pergi mengambil batu itu begitu. Itu retorika berpikir mereka untuk berbagi dengan kita pengalaman yang didapat pada zaman dulu di sekolahnya. Jadi memang sahabat budaya, kalau bicara tentang sekolah rakyat ya, alhamdulillah sekarang kita sudah banyak fasilitas yang disediakan untuk mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Dan alhamdulillah juga pemerintah kita sudah membuat sekolah rakyat yang bisa untuk anak-anak yang tidak mampu bersekolah di sekolah formal. Ya, alhamdulillah ini banyak sekali alhamdulillahnya, karena fasilitas yang disiapkan itu tinggal kita datangi dan tinggal kemauan kita untuk sekolah begitu. Karena kalau tidak ada kemauan ya pasti kita tidak bisa apa-apa. Kalau mau kita dapat sesuatu pasti ada mau kita mau itu deh. Ya bekerja dulu supaya menghasilkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita tuju itu bisa didapatkan ya. Baik sahabat budaya di mana saja berada, saya masih terima penelpon, silakan yang mau bergabung di 0811 400 9256. Sana mapo sarawatamu mau di tapak langit di lambai tori lepus painya wow hana lele cinang matawar pai gola anak pindranya wau
pai gola anak pindra nyawau. Nama timba pikiri hello cinau dibatamukan di apa ia utuh tak lalu ni cinau suku pamayu tepacinu rumus paateu anak rumus adio inaru aparisanga maposarawatamu mau mau ditapak langit dilambai tori lepus painya wow anak lele cinau matawar pai gola anak pindra nyawau. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik Sobat Budaya, di mana saja berada kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Tanpa terasa kita sudah harus menuntaskan acara ini dan sebentar saya akan berbincang bersama narasumber dan alhamdulillah sudah hadir bersama kami di studio Pro 4 RRI Makassar di acara obrolan komunitas. Saya harus tuntaskan, selamat pagi, sampai jumpa kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah.